Saudara, dalam konferensi persnya, kepolisian mengungkap kronologi lengkap pembunuhan keluarga oleh anak bungsu tersebut. PLT Kasat Reskrim Polresta Magelang Kota, AKP Setio Hermawan mengatakan kejadian pembunuhan berencana ini dilakukan oleh tersangka DDS yang merupakan anak bungsu dari keluarga tersebut. Adapun korbannya masih dalam satu keluarga, yakni ayah bernama Abbas Asari, 58 tahun, kelahiran Yogyakarta, sebagai pensiunan PNS. Kemudian ibu bernama Heri Riani, 54 tahun, kelahiran Magelang, dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Sementara sang kakak atau anak sulung bernama Dea Kairunisa, berusia 25 tahun, kelahiran Magelang, dengan pekerjaan baru selesai bekerja di perbankan. Pembunuhan ini sudah direncanakan saudara oleh tersangka sejak 15 November 2022 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari berikutnya baru muncul ide akan melakukan pembunuhan dengan cara diracun. Lalu tersangka mencari tahu bahan kimia yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Hingga akhirnya pada Kamis 17 November 2022, tersangka menemukan bahan kimia di internet. Ia kemudian melakukan pemesanan secara online dan zat yang dipesan tersebut adalah zat kimia arsenik. Selanjutnya bahan kimia tersebut diterima oleh tersangka pada Sabtu 19 November 2022. Lalu pada Rabu 23 November, tersangka mencampurkan bahan kimia arsenik tersebut ke dalam minuman dawet yang dibeli sendiri oleh tersangka. Namun, zat kimia arsenik tersebut kurang bereaksi dan hanya menimbulkan mual-mual, muntah, serta diare pada kedua orang tua dan kakak perempuan tersangka. Karena tidak berhasil, saudara, hal ini membuat tersangka kemudian mencari lagi di internet jenis zat kimia lain, yakni sianida. Tersangka mendapatkan informasi zat yang lebih efektif untuk membunuh seseorang daripada arsenik, yakni sianida. Itu juga berasal dari informasi peristiwa kopi sianida Mirna dan sate sianida di daerah Yogyakarta. Kemudian tersangka membeli lagi zat kimia tersebut melalui online atau daring pada 25 November. Kemudian tanggal 27 November barang itu sudah sampai dan diambil sendiri oleh tersangka alias tidak diantar oleh ekspedisi atau kurir. Puncaknya pada Senin 28 November, sebagaimana ibu korban selalu menyediakan minuman untuk keluarga di pagi hari. Hal tersebut menjadi kebiasaan dari keluarga itu sebelum melakukan aktivitas mereka, selalu minum bersama-sama di dapur. Dengan kebiasaan kedua orang tuanya minum teh hangat dan kakaknya meminum kopi, hal itu dijadikan menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan aksinya, sehingga zat racun itu langsung dicampurkan ke minuman para korban. Saat mencampurkan zat tersebut, tersangka memastikan situasi aman. Tersangka terus bolak-balik untuk memastikan kondisi rumah tersebut dalam kondisi aman selagi ia melaksanakan aksinya. Setelah minuman habis, selanjutnya para korban kembali beraktivitas masing-masing, sedangkan tersangka sibuk mencuci gelas yang digunakan oleh para korban. Setelah itu, reaksi dari zat kimia baru muncul berselang sekitar 15 hingga 30 menit sesuai keterangan Kabidokes. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan tersangka untuk membersihkan lokasi TKP lain. Setelah kondisi aman, saudara, tersangka langsung mulai menelepon keluarganya untuk memberikan kabar. Sabar tuh. Jadi rekan-rekan awak media, terima kasih kehadirannya. Kebetulan alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari jajaran Satreskrim Polresta Magelang mendapatkan backup langsung dari beliau Bapak Direskrim turun untuk mengecek dan asistensi terkait kegiatan olah TKP yang kemarin dilaksanakan. Memang benar kemarin telah terjadi kejadian pembunuhan yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia diduga akibat karena keracunan yang kebetulan korban meninggal dunia ini adalah satu keluarga, yang mana dalam satu keluarga ini dihuni oleh satu rumah ini dihuni oleh 4 orang dalam satu keluarga, sehingga kemarin kami melakukan olah TKP ada beberapa kejanggalan yang menguatkan kami untuk menduga anak kedua daripada korban yang meninggal dunia tersebut sebagai pelakunya.
Ya, ditambah lagi kemarin sudah kita temukan ya sisa daripada cairan sisa daripada zat kimia yang diduga digunakan untuk membunuh daripada 3 korban tersebut ya didapati dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kemarin saksi yang kemarin kita amankan untuk kita ambil keterangannya, tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, dan kita juga langsung pagi ini tadi terbitkan untuk penahanan kepada yang bersangkutan. Kalau ya. Kejanggalan-kejanggalannya seperti apa Pak? Yang pertama dari kita lihat dari TKP yang ada, karena ini korban meninggal karena keracunan, biasanya ada sisa daripada muntahan. Pada saat kita temukan di TKP clear tidak ada. Ya. Yang kedua, kemarin dari pihak saudara daripada keluarga korban, ya orang tua daripada suami istri, pasangan suami istri tersebut adalah minta untuk diotopsi. Namun anak kedua ini tidak ingin diotopsi. Nah, itu kejanggalannya. Namun bagi kami sebagai seorang penyidik tetap kita akan lakukan otopsi karena ini menyangkut terkait korban meninggal dunia, sehingga kita ingin melihat penyebab kematiannya. Ya, karena dugaan kami adalah karena keracunan, sehingga perlu dilakukannya otopsi. Motif sendiri dari pelaku membunuh sementara motif sementara yang kami dapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan juga lingkungan sekitar daripada tempat tinggal di sini, bahwasanya yang bersangkutan adalah sakit hati. Ya, motifnya adalah sakit hati. Sakit hati karena ya bapak orang tua daripada terduga pelaku itu 2 bulan yang lalu baru saja pensiun, ya, dan kebutuhan untuk rumah tangga cukup tinggi karena orang tua daripada terduga pelaku kebetulan memiliki penyakit, ya, sehingga untuk biaya pengobatan, ya. Sedangkan anak pertama korban yang perempuan itu sempat kemarin bekerja dan sekarang tidak bekerja karena itu sifatnya kontrak, ya, dan tidak diberikan beban untuk menanggung semua kebutuhan yang ada. Yang diberi beban adalah anak yang kedua yang saat ini kita tetapkan sebagai tersangka, sehingga disitulah muncul niat, ya, karena sakit hati, ide untuk menghabisi daripada orang tua maupun kakak kandungnya sendiri. Sakit hati apa karena dia sempat diejek atau sempat gimana? Enggak, karena sakit hati karena diberikan beban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari karena untuk biaya pengobatan orang tuanya. Dia sendiri bekerja sebagai apa, Pak? Untuk dia sendiri tidak bekerja. Ya. Dan apakah sebelumnya sudah mencoba melakukan dengan dapat dengan? Ya, memang kita berdasarkan informasi yang ada kita gali, ya, dalam hal penyelidikan kami kita mendapatkan informasi pada hari Rabu sempat yang bersangkutan mencoba dengan memberikan zat kimia tersebut, ya, dicampur dalam dawet. Namun karena dosisnya terlalu rendah atau kurang, sehingga hanya mengakibatkan mual-mual saja dan tidak sampai menimbulkan kematian. Zat kimianya apa tuh? Sama seperti yang kita temukan kemarin. Dia mengakunya membeli apa gitu, Pak? Membelinya itu zat kimia yang sudah kita temukan kemarin, ya, yang tadi yang disampaikan oleh dokter yang saat ini sedang kita lakukan pengecekan, yakni ada sisa daripada arsenik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.